Lagi pula belum ada bukti kerjanya, Ya. apa yang mau diomongin. Dalam hidup ini bahkan dengan istri saja kita kadang harus berdrama ya. Apalagi kalau dalam dunia ya. politik. Ya. Baru dikritik dikit marah. Dibilang kurang jauh mainnya Ya, Pak Wayan. kurang malam tidurnya. Tiang bersama narasumber dari unsur elemen masyarakat lah. Nah, lewat kesempatan ini sebelum Tiang perkenalkan beliau, sebelum Tiang kasih waktu kepada beliau, Tiang perlu tegaskan kini kepada semeton sami, penonton setia Wayan Setiawan dimanapun semeton berada. Podcast channel ini tetap independen, dalam artian terbuka untuk semua kalangan, paslon, baik paslonnya, baik tim suksesnya, pendukungnya, terbuka untuk semua. Tapi secara pribadi, Wayan Setiawan secara pribadi tetap punya pilihan pribadi, dan itu pun sama seperti saya tidak bisa mengintervensi semeton, semeton juga tidak boleh mengintervensi saya, Tiang, kan begitu, agar jangan nanti Tiang ya nggak suka drama, jangan sampai bilang no drama tapi kebanyakan drama, nanti Tiang bilang apa adanya bahwa saya Wayan Setiawan berpihak, tetapi podcastnya memberi kesempatan kepada siapapun, justru itu lebih bagus untuk berdiskusi. Nah, untuk mempersingkat waktu tanpa basa-basi lagi, ini topiknya obrolan santai menyongsong pilkada serentak di Bali ini. Tiang silahkan narasumber untuk menyapa semeton sekaligus memperkenalkan diri. Durus. Nggih, sukses Pak Wayan. Om Swastiastu. Om semeton. Swastiastu. Tiang Gus Wawan. Nama panjang Tiang I Gusti Putu Eka Mulyawan Wirasanapati, biasanya dipanggil memang Gus Wawan. Wit Tiang Sanggeng Karangasem, tapi Tiang tinggal di Denpasar. Jadi dalam kesempatan ini Tiang ingin menyampaikan banyak hal lah. Tiang diskusi lah dengan Pak Wayan terkait tentang kondisi Bali, tentang Pilgub Bali, di mana jangan sampai Pilgub ini menimbulkan polarisasi. Jangan sampai Pilgub ini menimbulkan perpecahan di masyarakat. Elit-elit politiknya sekarang sedang berkompetisi. Selesai kompetisi mereka akan ngopi bareng. Tapi ketika terjadi polarisasi di masyarakat, terjadi perpecahan di masyarakat, itu tidak mudah untuk disatukan lagi. Jangan sampai yang tadinya satu nata pecah. Jangan sampai yang tadinya suami istri cerai hanya gara-gara masalah politik, hanya gara-gara masalah beda pilihan dalam pilkada serentak di Bali. Nikah Pak Wayan? Semeton. Cocok ngeragana sanda ini narasu ada di hotel. Kadang kocap semeton nge. Jangan sampai hanya berbeda pilihan ya. Kita terpolarisasi, maksudnya terpecah belah begitu kan, kadang kesawan nge. Jakti. Tetap bersatu sebagai kramo Bali, apapun siapapun pilihan idadane semeton. Sama sekali Tiang, mungkin saat ini Tiang secara pribadi menjatuhkan pilihan pada pasangan Koster Giri untuk di Bali, dan untuk di Badung sendiri Tiang jatuhkan pilihan kepada pasangan Adi Cipta, tentu dengan alasan Tiang sendiri. Nah, Tiang juga tidak akan intervensi semeton, silahkan semeton tentukan pilihan, tetapi harapan Tiang, mari kita pilih pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk Bali dan untuk Kabupaten Semeton Soang-Soang. Dan kita Gus. Jakti. Nah, jadi Sepakat, begitu. Ya? Karena kita ngobrol Gus, kita mulai dari mana? Tadi Tiang sebutkan Gus dari Karangasem, Gus sebutkan Gus dari Karangasem. Berarti hak pilih Gus di Karangasem apa di Denpasar nih? Denpasar. KTP Denpasar. KTP Denpasar. Nggih. Tapi aslinya Karangasem. Nah, berarti memilihnya nanti di Denpasar. Dari sudut pandang masyarakat nih Gus. Ya. Kita kan bukan siapa-siapa ya. Betul.
Kita seperti Ya. butiran pasir di hamparan padang pasir. Walaupun nanti kita memilih, toh juga kita tidak bisa mengintervensi orang, kan? Betul. Ya, cuma bisa menyampaikan, mungkin bisa menjadi pertimbangan kepada semeton yang lain untuk mengikuti pilihan kita atau berseberangan dengan kita, kan? begitu. Pilihannya nih Komandan. Iya kan? Nah, nanti setelah podcast ini, ternyata, saya setuju dengan Gus Wawan, dengan Wayan Setiawan, kan Betul, gitu. betul. Saya tidak setuju. Silakan Silakan, ya. saja. Tetapi ini bagian dari pencerdasan masyarakat. Ya. Tidak ada baru ini harus begini, hidup dalam, hidup sangut, nggak begitu. No drama. Iya, no drama harus betul-betul nggak drama. Kita nggak drama. Ya, kita memang pure, artinya kalau memang memihak, bilang memihak. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan Ya. tidak. Nah, langsung Niki Gus. Nggih. Tiang mulai dari Pilwali dulu. Nggih. Ada berapa pasang Niki di Kodia Niki? 2. Siro mantan. Petahana. Petahana dan satunya lagi ya dari partai koalisi Kim ya, kalau tidak Newcomer. salah. Newcomer. Yang newcomer siapa? Sebetulnya tidak newcomer, kalau nggak salah yang diusung oleh Partai Kim 5 tahun yang lalu juga sudah maju ya. Oh, sudah pernah maju. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah, benar berarti. Kalau nggak, kan pilihannya cuma 2 Pak Wayan. Tapi Kalau ya intinya ada 2 pasang putra ada terbaik lah. Terbaik dan pasar gitu Ya. lah. Artinya kalau nggak salah juga wali kotanya Pak Jayanegara ya, dan Made Wibawo. Iya. Terus kalau nggak salah juga lawannya siapa itu? Pak Murah Pak Gede. Murah gitu kan. Gede. Ya namanya kurang apal lah. Pak siapa lah? Mohon maaf semeton kalau ada yang tahu tolong tulis di komentar. Dengan Pak Adias yang PSI itu ya. Susanto Yaso, Adi Yaso, Susanto. ya. Saking Karangasem juga kalau nggak salah dari Buk-Buk. Golkar juga. Ya, Golongan Karangasem. Golongan Karangasem. Dari sudut pandang pemilik dan pasar ini semeton. Yang ingin tahu nih, mohon maaf nih, nanti saya roasting loh. Artinya kalau kalau Gus bilang saya pilih ini, kenapa pilih itu? Saya akan klik. Iya silakan. Ya tapi begini. Sebentar dulu. Dari 2 pasang ini kita bersepakat dulu bahwa mereka adalah putra-putra terbaik Denpasar. yang dimiliki Denpasar untuk Ya. maju ke kontestasi, Ya. kan gitu Gus. Tapi yang namanya memilih tetap harus memilih. Nah ini sulit, iya. memilih terbaik dari yang terbaik. Iya. Silakan Gus sebagai Ya. sebagai warga Denpasar. Ya, kalau kita no drama artinya kita juga jangan berhayal. Ya, Kalau saya sih simpel kalau Tiang. Pilih yang sudah pasti. Pilih yang sudah bekerja. Karena kalau yang belum bekerja, dia mengkampanyekan dirinya kan baru akan begini, akan begitu. Kalau yang sudah pasti itu kan saya sudah melakukan ini, dan buktinya ada. Kalau yang lawan politiknya, rivalnya kan belum. Baru akan begini, belum ada buktinya nih. saya tahu arahnya ini berarti Gus Wawan nih milih pasangan Jaya Wibawo nih. Iya, silakan disimpulkan begitu sebetulnya. Nah, kene Gus. Tapi Pak, Tentu tanano wong anulus nih. pasti Nggak ada pemimpin Iya. yang 100% sempurna. baik. Ya. Dia juga ingin Gus Per, kita sebagai masyarakat harus terbuka ya. Apa kelebihan pasangan yang kita dukung, pilih, dan apa kekurangannya. Yang Ya. tidak bicara kelebihan. Kalau kelebihan itu karena kita pendukung, biasanya apalagi pendukung buta ya, yang buta mata, buta hatinya, pokoknya jauh asal. Kene hidup dalam, hidup sangut, hidup merdah. Ya begitu aja. Tetapi yang tidak akan mulai dari kelebihannya. Yang mulai dari kekurangannya. Menurut Gus, apa kekurangan pasangan Jaya Wibawo ini yang harus dibenahi apabila masyarakat Denpasar menjatuhkan pilihannya untuk meneruskan pemerintahannya di periode kedua? Ya. Kekurangannya apa? Jadi begini, Denpasar ini kota yang sudah mapan. Ya. Sudah terbentuk sedemikian rupa. Sehingga
untuk pengembangannya tentu tidak segampang untuk seperti daerah yang baru berkembang. Ya. Karena ini kota yang sudah mapan. Diperlukan sebuah pemikiran yang lebih inovatif, kemudian kerja yang lebih cepat, dan terakhir yang tidak kalah penting lebih berani. Gus, Tiang tanya kekurangannya apa gitu. Tiang kan dikasih intro dulu dong. Oh gitu deh. Iya. Ada intro nih sebentar. Iya. Jadi Dong, nih. ini Denpasar ini ya itu kota yang mapan, sehingga pemimpin itu perlu yang lebih inovatif, lebih berani, dan lebih cepat bekerjanya. Nah, yang saya lihat kekurangannya di situ. Inovasinya mungkin harus lebih ditingkatkan. Berarti saat ini masih perlu ditingkatkan. Ya, Kalau kasarnya bilang masih kurang inovasi. Ya, bukannya kurang, sudah ada inovasi, tapi kurang. lebih ditingkatkan lagi. Berarti masih kurang. Ya, seharusnya. Saya kan host nih Gus. Ya, mungkin ini masalah waktu. Ya. 5 tahun itu tidak pernah cukup memang untuk memimpin sebuah kota yang sudah mapan seperti Denpasar. Perlu 5 tahun lagi. Makanya kenapa saya dukung. Tuh dengerin Pak Jaya Wijawa, Pak Jaya Negara dan Pak Wakil Wali Kota nih. Ini dari pendukung bilang ada inovasi yang perlu ditingkatkan lagi. Ya. Iya kan? Jadi susah memang kalau kita mendukung itu, melihat kekurangan yang akan kita dukung itu susah. Tapi bagi masyarakat yang berpikir maju, ya tentu harus bisa fair kan kita bisa. Itu dari inovasi kurang itulah, biar kita singkat aja, biar ada drama di antara kita, nggak ada dusta di antara kita. Dari inovasi kurang lah ditingkatkan lagi apa lagi kekurangannya dulu. Nanti Ya, bicara kelebihannya. Inovasi, kemudian keberanian. Emangnya penakut nih? Bukan, artinya begini. Masalah kondisi sosial di Denpasar ini kan mulai karena kota yang majemuk kan beragam. Jadi pemerintah itu harus lebih berani tegas. Contoh kejadian terakhir di Taman Pancing. Banyak ya. Sampai ada kerusuhan, ada yang kena tusuk. Ini peran pemerintah untuk lebih dalam lagi, lebih berani lagi untuk bertindak tegas. Mungkin ada ketentuan, misalnya Taman Pancing itu hanya boleh untuk malam minggu atau hari libur, hanya boleh buka sampai jam 9 malam, sisanya harus ditutup. Itu perlu keberanian. Berarti kekurangannya kurang tegas itu maksudnya? Ya keberanian dalam Kurang bentuk berani, apapun, entah tegas. karena ketegasan, entah karena apapun. Ini kita mendukung ya, tapi mengkritik. Oh iya, ini kan bukan konstruktif kan? Iya. Dari sudut pandang masyarakat kan? Iya. Jadi ada masalah-masalah sosial yang harus dihadapi oleh pemerintah Kota Denpasar. Yang kalau ini dibiarkan, ini akan berkembang menjadi semakin buruk. Bagaimana geng-geng anak-anak remaja semakin berkembang. Nah, ini harus menjadi concern pemerintah Kota Denpasar ke depannya. Sudah dilakukan pembinaan, tapi kurang. Harus lebih ditingkatkan sehingga lagi. Perlu lagi 1 periode gitu maksudnya. Sehingga perlu lagi 1 periode. Itu kekurangan lagi, baru 2 nih. Karena berapa? kekurangan waktu aja ini Saya sebetulnya. kasih Gus untuk menyebut 3 kekurangan aja dah. Iya, itu. Banyak. Lagi satu. Sebelum kita bicara kecepatan. Kecepatan. Ya, jadi mungkin juga terkait anggaran. Ya. Tapi disinilah namanya seni memimpin. Jadi banyak jalan di daerah Denpasar ini, di jalan-jalan yang masuk ke perumahan-perumahan itu yang masih jelek, bahkan belum diaspal. Bukankah itu tanggung jawab developer harusnya? Dan ini kan jalan-jalan umum. Jalan-jalan umum yang masuk ke gang-gang seperti di jalan-jalan seputaran Tukat Badung itu kan masih banyak yang belum beraspal bahkan. Jadi perlu kecepatan dalam menstrategikan APBD. Gitu. Nah, ini Pak Jaya Negara, masukan dari masyarakat Anda ini. Tolong didengar, walaupun mendukung tapi tidak asal dukung. Ya. Kan? Tidak asal dukung. Nah, sudah, biar nggak terlalu banyak nanti kekurangannya. Kelebihannya. Ya, Saya fair nih. Kelebihannya jelas. apa? Apa kebaikannya sehingga Gus Wawan memutuskan untuk memilih pasangan ini? Iya. Pasangan nomor 2 kan Ya. ini? Pertama, kejujuran. Mereka berdua ini
pemimpin yang sederhana. Selalu tampil sederhana, merakyat, dan apa adanya. Kedua, saya melihat responsifnya dalam menghadapi keluhan masyarakat itu baik. Dan baik. Jadi mereka sudah merakyat, kemudian juga mereka merespon keluhan-keluhan itu baik. Dan yang paling penting dalam menjalankan tata pemerintahan di Kota Denpasar ini kelihatan berjalan dengan bagus. Halo. Pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Sekarang kalau ngurus KTP saya nggak perlu lebih dari 2 menit. Selesai. Selesai. Perpanjang ya kalau KTP saya hilang misalnya. Terakhir ini KTP anak saya hilang. Sedang study tour di Jogja. Saya jam 10 datang ke kantor kecamatan Denpasar Selatan. Densel. Ya. Diterima, ambil daftar tunggu. Hanya 2 menit, 3 menit dan pelayanannya luar biasa ramah. Cepat. Cepat, hanya 3 menit, 2-3 menit kita nunggu. Karena apa yang menjadi kelebihan dari satu wilayah harus disampaikan agar menjadi contoh bagi wilayah lain, kabupaten lain, kota lain, agar ditiru, agar diduplikasi. Dan kekurangan juga agar menjadi pelajaran catatan bagi semua, tidak cuma Denpasar. Nah itu baru 2 tadi, lagi apa lagi? Ya, jadi yang paling penting itu kan bagi masyarakat, terutama di perkotaan itu kan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena biasanya kehidupan di perkotaan ini kan tidak seperti di desa, kehidupannya lebih cepat, kesibukannya orang lebih tinggi. Sehingga diharapkan pemerintah itu memberikan pelayanan lebih cepat sehingga tidak membuang banyak waktu. Dengan semakin bagusnya pelayanan di pemerintahan kota, otomatis antrian itu tidak semakin berkurang, bahkan tidak ada. Karena pelayanannya cepat dan bagus. Jadi profesional sekali. Tidak pernah tuh saya melihat, yang paling gampang kan di tempat saya tidak perlu bicara di tempat orang lain. Di kecamatan saya di Denpasar Selatan, pelayanan itu baik di kantor kelurahan, baik di kantor kecamatannya bagus sekali. Ini yang dipentingkan, ini yang diperlukan oleh masyarakat. Inovasi-inovasi pun selalu juga ada. Kemudian pengembangan UMKM juga bagus, dan sarana yang membuat masyarakat itu berbahagia juga ditata dengan baik. Contohnya itu lapangan yang di depan rumah dinas gubernur, yang di depan kantor wali kota itu kan bagus sekali. Jadi ada tempat di mana masyarakat bisa berkumpul. Public area. Iya, public area di mana masyarakat bisa berkumpul dan murah. Sehingga ada kesempatan masyarakat untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat yang lain. Bisa olahraga di sana. Saya lihat penataannya juga bagus sekali. Puri Jagatnata juga sekarang ditata dengan baik gitu. Jadi overall pemerintahan Jaya Negara Wibawa ini luar biasa. Hanya tinggal 3 hal tadi itu aja. Kalau penilaian nih dari 1 sampai 10, berapa dapat nilai? 8,5. 8,5. Jadi dalam periode kedua ini mungkin 1,5-nya ya, minimal lagi setengahnya lah. Kesempurnaan itu kan hanya milik Ide Sang Hyang Widiwasa dan milik merek rokok ya. Iya. Nah, jadi kalau sudah 8,5 sudah sangat tinggi lah. Tapi ada minimal hal-hal lain yang mungkin perlu disampaikan dari masyarakat Denpasar kepada pasangan ini. Ya, saya tidak akan fokus ke pasangan lain ya. Karena apa? Nanti kita nggak mau black campaign lah disebut begitu. Lagi pula belum ada bukti kerjanya, apa yang mau diomongin. Bukan begitu juga, Gus. Artinya nanti kan saya ngomong nyata, no drama loh. Artinya nanti kalau ada mungkin dari anunya saya kasih kesempatan juga. Oh iya, silakan. Kasih kesempatan juga. Becek nih becek. Cuman di luar kekurangan dan kelebihan yang telah Gus sampaikan lagi, sebagai masyarakat apa yang kira-kira Gus perlu sampaikan khusus dulu untuk di Kota Denpasar sebelum kita ke provinsi, Gus. Sekarang kita sama-sama punya hak pilih, Gus punya hak pilih, saya juga punya untuk provinsi yang sama, Bali. Ya. Jalan lagi? Saja, mungkin masih banyak jalan-jalan yang rusak dan masih juga banyak jalan-jalan di dalam kota itu yang masuk menuju ke rumah-rumah itu, jalan masyarakat itu, jalan umum itu yang belum diaspal. Mungkin tinggal itu saja infrastruktur yang harus diperhatikan. Yang lain kalau yang lain sudah ya, baik. kesehatan, pendidikan.
sudah bagus. Sampah bagaimana penanganan sampah? Penanganan sampah juga saya lihat sudah mulai tertata, bahkan terakhir ini kita dapat edaran kan. Ya. Memang begini, ada namanya masyarakat itu sebagai warga negara kita punya hak dan punya kewajiban. Ada batas di mana demokrasi itu hilang ketika kita menjalankan kewajiban. Instruksi-instruksi pemerintah sebagai lembaga yang memimpin dan mengayomi kita harus kita ikuti. Terakhir itu kan ada instruksi yang jelas bahwa mulai dari rumah itu ini kan Ya, sesuai saya dengar dengan itu. berbasis Pemilahan sumber. sampah. Ya. Jadi kalau tidak dipilah tidak akan diangkat oleh tukang sampahnya. Oke. Ini sesuatu yang sangat bagus. Inilah sebetulnya bagian dari bentuk keberanian pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Perlu keberanian. Oke, Gus. Mungkin akan menimbulkan sedikit protes, tapi masyarakat harus dibiasakan. Nah, intinya pemerintah itu harus berani melakukan kebijakan walaupun tidak populer kan begitu. Iya, itu juga untuk kebaikan masyarakat. Ya, tetapi yang penting kan nanti outputnya. Ya, Jangan hanya melaksanakan program yang populer, tapi hasilnya nanti hanya membuahai. ya kan seperti itu. Ya, Jadi Semeton ini khusus untuk warga Denpasar dan juga khusus untuk Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ini masukan langsung dari warga Bapak. Mohon didengarkan. Ada beberapa catatan-catatan Bapak selama dalam kepemimpinan di periode pertama untuk diperbaiki di periode selanjutnya. Astungkaro masyarakat Denpasar memilih Bapak lagi, kan begitu. Nah ini Gus, kita loncat sekarang karena ini pilkada serentak. Tentu ada pilwali, pilbub, ada juga pilgub. ya, Seperti kita ketahui bersama, di pilgub kali ini ada 2 pasang calon. Yang nomor 1 adalah pasangan Bapak Imade Mulyawan Aryo dengan Bapak Iputu Agus Suradnyano. ya, Terus di nomor 2 ada pasangan Bapak Wayan Koster, Dr. Insinyur Wayan Koster berpasangan dengan Bupati Badung Bapak Nyoman Giri Prasto. ya. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saya tidak akan mau membahas paslon yang bukan didukung gitu dulu. Nah, tapi sebelum itu saya ingin tanya, dari 2 paslon ini arahnya Gus kemana? Ke Mulyawan Aryo Agus Suradnyano atau ke Koster Giri? Saya sebagai orang yang sebagai bagian dari masyarakat yang tentunya harus berpikir realistis dan objektif dan juga harus sedikit cerdas lah. Seperti yang tadi saya bilang, saya memilih yang sudah terbukti, yang sudah ada rekam jejaknya jelas. Kalau yang masih berangan-angan, saya ragu, gitu. Jadi tolong sampaikan biar saya yang nyampaikan itu bisa menghadap kamera. Saya pilih ini. Iya gitu. jelas saya pilih Pak Koster, pasangan Koster Giri dong, yang sudah terbukti jelas rekam jejaknya. Pak Koster dengan ide dan gagasannya yang luar biasa, Pak Koster dengan inovasinya membangun Bali dan sudah terbukti di beberapa tempat. Kemudian Pak Giri yang dengan concernnya kepada masyarakat, sangat paham kebutuhan masyarakat, merasakan di akar rumput. Itulah sebabnya bagaimana Pak Giri selalu berusaha membantu melalui dana hibah, bansos yang disebar di seluruh Bali. Dan ya, kita kalau orang Bali percaya karma, kita kalau orang Bali percaya dengan budi, hutang budi ya, kita paham bahwa sudah saatnya kita memang memilih, mendukung dan memilih lagi pasangan Koster Giri. Gus, berarti pilih Koster Giri Semeton. No drama nih. No drama. Harus apa adanya. Jadi Tapi sebentar, saya yang tertarik nih, Pak Wayan nih selalu membahas no drama. Begini, dalam hidup ini bahkan dengan istri saja kita kadang harus berdrama ya. Apalagi kalau dalam dunia ya? politik. Jadi kalau ada orang bilang no drama Maksudnya itu kok nggak mungkin ya Pak Wayan ya. kan karena calon presiden aja perlu pencitraan ya. Iya, contoh yang paling gampang deh.
Saat kita keliling kan kampanye kan capek itu. Tapi ketika ketemu masyarakat kan nggak perlu kita tunjukkan kecapean kita. Tetap harus senyum, tetap harus kelihatan gembira. Padahal capek ya. Itu bagian dari drama loh Pak Wayan. Jadi dalam politik itu no drama itu suatu hal yang mustahil ya. Iya, kira-kira seperti hal itulah. Ya belak-belak aja kan, Iya. kita bilang belak-belak. Begini Gus, saya enggak mau memperpanjang itu karena nanti jadi panjang. Gini, tetap ngesmeton, saya kasih kesempatan kepada siapapun. Saya selalu ulang-ulang, saya kasih kesempatan kepada siapapun. Channel podcast ini terbuka untuk semua masyarakat, semua paslon. Tetapi Wayan Setiawan sendiri dalam beberapa kali podcast, baik di YouTube saya memang menyatakan keberpihakan saya. Dan kebetulan pilihan kita sama, Gus. Sama nih, Poster gini. salaman dulu kalau gitu. Saya pikir beda Pak Wayan, orangnya vokal kan. Tapi begini Gus, ini kembali nih. Ini kan topiknya kita bincang-bincang nih. Saya enggak akan menginterogasi Gus seolah-olah saya penyidik kepada tersangka nih, enggak. Tapi nanti ada obrolan dua arah. Gus boleh tanya Tiang tanya Gus. Nah, sebagai masyarakat yang sudah menjatuhkan pilihan kepada pasangan Koster Giri nih Gus. Tidak saya tanyakan kelebihannya dulu. Biar tidak dibilang pendukung membabi buta, biar tidak dibilang basar RP kita nanti. Kekurangan Koster dulu. Karena Pak Koster beliau menjabat sebagai petahana gubernur sebelumnya. Dan Pak Giri sebagai Bupati Badung. Kita bicara mulai dari kekurangan beliau-beliau ini. Apa? Bilang aja, jangan takut. Nggak apa. Komunikasi publik. Kekurangannya Pak Koster terbesar. Saya pernah japri loh. Aduh Wayan, saya nggak bisa begitu. Bukan tipe saya gitu. Sehingga apa yang sudah dilakukan, gagasan-gagasan beliau itu sampai ke grassroots-nya terbalik. Dipelintir. Karena begini, saya pernah dalam satu podcast juga bilang, orang yang jenius itu berpikirnya cepat sekali Pak. Nah, kecepatan berpikirnya itu tidak dibarengi dengan kecepatannya ingin menyampaikan sesuatu. Pikirannya sudah maju dulu. Pikiran sudah. Akhirnya disitulah menjadi sebuah kekurangan. Kelemahannya Pak Wayan Koster. Nih Pak Koster dengerin nih. Jangan denger ngajom-ngajom doen nih. Kok Koster ketewatu lo depak kabengin. Buat dengaran. Dengerin nih dari pendukung salah satu masyarakat yang mendukung Bapak nih, bahwa kekurangan Bapak adalah dalam komunikasi publik untuk mengejawantahkan, untuk menyampaikan apa yang menjadi gagasan, jadi Bapak ide apa yang sudah dilakukan. Bapak kuangan bisa dua bermain drama nih. No drama bede Pak. Nah, itu satu lagi apa ini? Kekurangan beliau nih. Terlalu berani. Loh, kalau terlalu berani itu bukan kekurangan, Gus. Buat saya kekurangan. Enggak, kelebihan. Berani mengambil resiko. Nah, kelebihan. Iya, itu kekurangan ketika masyarakatnya salah menanggapi. Nah, di sana masyarakatnya yang kurang gitu maksudnya. Enggak, kalau buat saya justru ini jadi kekurangannya. Kalau seorang pemimpin, Gus, menurut saya memang harus berani ambil risiko. Kalau you nggak berani ambil risiko, ya jangan nyalon, tapi jangan jadi pemimpin. Jadinya, contoh yang paling gampang deh. Pada zaman COVID, banyak himbauan yang katanya dikeluarkan oleh Pak Koster. Padahal himbauan yang dikeluarkan Pak Koster berdasarkan instruksi dari pusat. Hanya saja tentunya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bali. Contoh kan yang paling sederhana begini. Jejar dak sino. Himbauan dari pusat itu harus dijalankan oleh RT RW. Di Bali kan nggak ada RT RW. Ada banyak. Nah, makanya dimodifikasi oleh Pak Koster, Banjar dan desa adat lah yang harus bergerak. Sehingga himbauannya seakan-akan keluar saja dari Pak Koster, padahal tidak. Himbauan itu banyak datang dari pusat. Dengar nih Semeton. Nah, dan saya tambahkan Gus, karena kita sama-sama nih ya. Semeton yang saya hormati dan saya cintai dimanapun Semeton berada ya. Khususnya warga Bali yang beragama Hindu ya. Dalam Hindu kita mengenal ajaran catur guru Semeton. Guru Rupako harus kita hormat dan berbakti pada guru. Guru Rupako, guru Wiseso, guru apa lagi itu, guru pengajian, guru Swadhyaya kan begitu. Salah satu pemerintah itu masuk dalam
Guru Wiseso. Ya, Nah, soal himbauan, ini mohon maaf semeton. COVID itu adalah pandemi global. Ya. Bukan cuma masalah Bali, bukan cuma masalah Indonesia, bahkan masalah planet bumi. Masalah kita semua. Jadi, kalau nggak himbauan pemerintah, himbauan siapa yang semeton mau dengar? Jadi begini, saya lanjutkan nih ya. Ya, silakan. Kenapa kelebihannya? Karena terlalu berani. Pak Wayan berani mengambil risiko setiap himbauan dari pemerintah, beliau yang langsung menyampaikan. Sehingga sangat rentan ketika oleh masyarakat yang merasa ini menjadi beban, itu dikritik oleh orang yang dasarnya tidak suka, yang memang dasarnya lawan politiknya Pak Koster, ini digoreng jadinya. Padahal di provinsi lain, itu cukup juru bicara gubernur, sekda yang menyampaikan, sehingga selamatlah gubernur ini dari hujatan. Pak Koster tidak. Dia mengambil tanggung Dia jawab. mengambil risiko dan tanggung jawab itu. Kasihan jadinya, tapi itu kan kelemahan sebetulnya. Nah, saya tetap berprinsip itu keberanian, sebagai keberanian. Ya? Kalau Iya, pemimpin itu harus berani. Apapun risikonya, walaupun kebijakan itu tidak dianggap populer oleh masyarakatnya, harus berani. Jangan hanya atas dasar menyenangkan masyarakat, tetapi itu menina-bobokkan, kan seperti itu. Iya. Dan saya tambahkan lagi. Kalau nih, begitu alasannya Pak Wayan, saya berpikir ulang. Kalau begitu itu bukan kelemahan berarti ya? Kelebihan. Kelebihannya. Ya. Ngapain kita memilih pemimpin yang nggak berani mengambil keputusan? Semeton, saya harus berjiwa besar menarik omongan itu. Bahwa ini ternyata memang kelebihan. Iya kan? Ini mohon maaf ya, contoh nih hal nih, semeton tidak boleh melupakan, kita flashback ke belakang ya. Zaman COVID semua susah. Betul. Orang yang kerja di pariwisata nangis. Semuanya nangis. Nangis. Ya. Kebetulan saya di kampung aja, ya kerja di kampung, hidup di kampung, jelek-jelek di kampung, nunglah ngidang nang metik apa, gitu, nampak siap nung ngidang. Karena di kota mati, kewah menderita. Tapi jangan lupa semeton, siapa yang paling berani membuka keran pintu masuk untuk wisatawan? Ya. Padahal semeton ya, di provinsi lain belum berani. Pak Koster semeton. Jangan lupa itu. Sampai akhirnya berangsur-angsur baik. Bahkan mohon maaf semeton ya, khususnya yang gagal paham ini mungkin karena belum majang ya. Ya saya bicara fakta. Kalau mau dibully ya biarkan aja. Ya. Tapi saya bicara fakta dan saya akan mengajarkan terus kepada masyarakat, menyampaikan terus kepada masyarakat. Kalau bicara itu harus ada data dan fakta. Faktanya Provinsi Bali menjadi provinsi terbaik dalam penanganan COVID-19. Ya. Itu bahkan Mendagri Pak Tito Karnavian memberikan penghargaan. Itu dasar dulu. Ya. Dasar untuk menyampaikan bahwa ini baik. Yang baik harus kita bilang baik, yang kurang harus kita bilang kurang. Ya. Seperti disampaikan tadi, saya bersepakat dengan beliau, Gus Wawan, bahwa dalam hal komunikasi publik Pak Koster kurang. Ya, karena mungkin beliau generasi baby boomers ya. Ya, jadi tidak seperti sekarang sedikit-sedikit ya dicitrakan dekat dengan anak muda lah, gaul lah, super ramah lah. Itu behind the scene-nya orang kan tidak tahu. Ya kan? Ya. Tetapi Pak Koster ya, ini mohon maaf saya sampaikan. Saya beberapa kali ajak Pak Koster podcast. Beliau selalu menolak dengan halus. Aduh Wayan, nggak usah lah. Saya kerja aja gitu. Oh ya Pak, siap. Bener, ditolak saya. Ditolaknya saya. Tapi tetap dukung kan? Ya karena masuk akal. Ya. Karena masuk akal, penolakannya itu masuk akal. Saya kan nggak bisa maksa orang. Iya betul. Saya Gus saja nggak saya paksa kok. Iya. Saya membuka semua. Pak Wayan nih gini, saya sebagai masyarakat bisa. Ya. Besok ada yang lain datang bisa. Kenapa nggak bisa? Iya. Karena pada hakikatnya demokrasi itu harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Jangan mentololkan kehidupan bangsa. Dan apalagi membohongi. Memberi citra-citra seolah dengan hanya satu slogan urusan beres, tidak bisa begitu coy kan begitu. Yo bro. lagi nih saya tertarik ini kekurangannya dulu lah kita bahas lagi selain komunikasi publik apa lagi menurut apa ya
Sulit kan kalau kita sebagai pendukung itu untuk melihat. Iya, kalau Tapi harus fair kita. Kalau saya banyak, boleh saya coba tanya. coba apa yang menjadi kekurangannya Pak Wayan Koster? Kekurangan Pak Koster menurut saya ya dalam hal ini, mohon maaf nih harus saya sampaikan. Saya Wayan Setiawan di berbagai kesempatan seolah-olah begitu menentang keberadaan MDA ya. Oke. Jadi di podcast ini perlu saya klarifikasi. Ya. Saya tidak menentang MDA. Tetapi yang saya tentang adalah ya oknum ketua MDA yang memakai gelar pasmetonan untuk lembaga resmi yang bernama MDA. Gelar yang beliau pakai saya hormati. Ya. Itu untuk pasmetonan. Terah beliau. Ya. Silahkan pakai di sana. Tetapi kalau untuk umum, apalagi mengatasnamakan lembaga desa adat yang mengayomi desa adat. Jangan dipaksakan. Oh jangan, karena Bali ini multi soroh. Ya. Contoh nih, saya dan Gus saja lain sudah. Kalau kita bicara agak rasis sedikit ya. Karena disukai atau tidak, orang Bali itu masih fanatik dengan luhurnya, Gus. Kalau saya nepuk dada bilang, saya Prati Sentano, Kiai Agung, Pasek Gegel, Pegatepan. Mantan raja di Bali itu. Ya, saya menepuk dada, tapi saya tidak akan bawa itu ke ranah publik, Gus. Ya, sebagai kebanggaan diri dan keluarga. Nah, saja. itu urusan intern. Ya. Cukup saya ceritakan kepada anak cucu. Ya. Kamu ini keturunannya ini, terahnya ini. Nah, Sepakat. Ketua MDA kan beliau punya nama sesuai KTP. Entahlah, ya mohon maaf nih semeton ya, mungkin kalau ada nih dari unsur MDA yang dengar, mungkin saya disclaimer dulu kalau saya salah, tolong diklarifikasi, saya kasih kesempatan untuk klarifikasi. Ya nama sesuai KTP beliau bukan Ida Penglingsir Putra Agung Sukahat. Nama KTP beliau kalau nggak salah Dewa Ngurah Swasta. Oke. Kalau nggak salah ya. Bukan negeri ya, swasta ya. Iya, Dewa Ngurah Swasta. Kenapa nggak pakai itu? Kalau untuk gelar-gelar yang panjangnya mungkin sampai 200 meter, ya silahkan pakai di pesmetonan, saya hormati. Ya. Nah itu jadi kritik saya ke depan kepada Pak Koster dalam hal apa? Mengingatkan kepada, karena ini gubernur itu manajer. Ya. Manajer yang mengurusi satu provinsi. Pengayom jagat. Iya, itu guru weseso murdaning jagat gitu loh. Masa ada ratu lagi? Ya. Nah itu loh, itu bagi saya. Kedua, saya sepakat juga soal komunikasi publik. Dengan sekarang kan Gen Z nih, Gen Z bahkan ada Gen Alpha. Ya. Mungkin ke depan gaya komunikasi beliau bisa dirubah lagi. Ya. Terus yang saya kritisi juga adalah tenaga ahli. Ini mohon maaf Pak Gub, saya harus sampaikan walaupun saya pendukung Pak Gub, saya sampaikan. Bapak kan dokter asli itu, bukan dokter abal-abal kan? Bukan. Dokter HC bukan. Honoris causa apalagi kan? Dokter kaleng-kaleng. Memang si Raffi sekolah. Ahmad kan? Memang sekolah kan? Jadi kalau hal rekrutmen tenaga ahli, put the right man on the right position. Misalnya nih ahli transportasi, cari yang memang betul-betul ahli. Ya. Ahli komunikasi gitu. Cari, mungkin saya masuk. Cocok. Kan seperti itu kira-kira. Ya jangan asal comot tenaga ahli yang jumlahnya sampai 65 tapi kerjanya apa? Kami sebagai masyarakat nggak tahu kan. Tim ahli, staf ahli harus punya keahlian. Kan seperti itu, Gus, menurut saya. Jadi bukan berarti saya pendukung terus saya nggak berani mengkritisi yang saya dukung. Itu justru bisa menjebloskan orang yang kita dukung. Ya, itu cuma itu aja saya dua. Bukan saya iri, enggak. Saya nggak pernah iri dengan jabatan orang, enggak, Gus. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Bali. Ya. Nah, makanya saya bilang sama Gus, dari dua pasang paslon ini, kenapa kita mendukung Pak Koster gini? Karena kita berpikir secara rasional, Gus. Ya. Sepakat. Mana orang yang benar-benar bekerja, mana yang belum bisa bekerja. Ya,
Ini terbuka aja. Jangan sampai kita dipimpin oleh orang-orang yang ngamul, Gus. Yang gampang ngambul. Yang gampang ngamul hanya gara-gara begini ngamul. Ya kalau pemimpinnya gampang ngamul ya gimana? Ya kan begitu. Jangan sini segitu ketawanya. Baru dikritik dikit marah. Dibilang kurang jauh mainnya Ya, Pak Wayan. kurang malam tidurnya. Suruh begadang berarti. Ya, saya bukan pengisap sabu, Gus. Waduh. Jadi tidur ya tidur. Dasar Pak Wayan. Ya, jadi Kalau melalui kurang jauh saya sing lapis, Gus. tapi sudah sampai kace mainnya ya. Itu ditraktir orang, Gus. Jadi begini. Kalau kita bicara tentang desa adat, kita tidak bisa hanya sekedar bicara desa adat masa lalu dan hari ini. Tapi kita bicara tentang desa adat adalah tentang bagaimana desa adat 10 tahun ke depan, bagaimana desa adat 100 tahun ke depan bila perlu. Nah, ketika kita bicara tentang desa adat ke depan, kita bicara tentang generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Generasi hari ini yang seperti disebutkan oleh Pak Wayan tadi, generasi Gen Z, Gen Alpha, itu adalah manusia-manusia yang unfeodal. Mereka anti feodalisme. Kalau desa adatnya sudah dibuat sedemikian rupa, dibuat terlalu feodal, mereka akan tidak suka dan akhirnya siapa yang akan mengurusi desa adat ke depan? Gitu. Desa adat harus eksis keberadaannya. Saya setuju. Tapi desa adat juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jangan dibuat semakin feodal. Gitu. Desa adat ini harus menjadi desa adat yang modern. Terutama dalam merangkul dan mengayomi generasi-generasi muda. Coba sekarang kalau lihat paruman di desa adat. Mungkin dari 200 kakak, yang datang paling 50. Udah banyak. Dan tua-tua. Dan tua-tua. Anak-anak mudanya malas datang. Nah, inilah bagaimana desa adat itu harus bisa merangsang. Bahwa selain ini menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab generasi muda, kan begitu. Ini juga menjadi sesuatu yang mengasihkan, ngayah kepada desa adat. Oke, saya potong. Saya ingin lompat lagi. Ya, ini lawan-lawan politik Pak Koster ini suka menggoreng-goreng Bali Mandara loh, Gus. SMA Bali Mandara katanya Koster nutup Bali Mandara lah, beginilah, begitulah. Ini mohon maaf, mungkin kita nggak punya kapasitas untuk ngomong gitu ya karena kita rakyat ya. Tapi bolehlah kita ngobrolin kan gitu. Ini Gus, saya ingin dengar pendapat seorang Gus Wawan nih tentang suatu hal yang digoreng-goreng dulu, termasuk Bandara Bali Utara terus jadi gorengan itu. Ini saya mulai dari SMA Bali Mandara dulu lah, Gus. Jadi begini, pemimpin itu harus punya asas keberadilan. Gitu. Beliau pemimpin itu harus bisa memberikan hal yang sama kepada setiap rakyatnya. Baik itu yang kaya, baik maupun yang kurang mampu. Kan begitu. Sekarang ada berapa ribu anak-anak kurang mampu, anak-anak miskin yang tidak tertampung di sekolah-sekolah. Banyak. Sekolah Bali Mandara hanya bisa menampung berapa? Nggak lebih dari ratusan. Dan yang saya dengar juga katanya itu untuk sekolah miskin, tapi kelihatannya ada juga yang titipan. Ya, sebentar. Saya pernah. Kalau saya dengar ya, bener apa enggaknya nggak tahu. Saya pernah nantang kepada pihak SMA, SMK Bali Mandara, baik di WA Group ya, maupun percakapan WA pribadi dan medsos mungkin. Saya pernah nantang kepada SMA Bali Mandara mulai berdiri sampai yang katanya ditutup, yang katanya ya, tanda kutip, dalam tanda kutip ditutup oleh Pak Koster untuk membuka data penerimaan siswa. Apa benar tuh? 100%. 100% seperti jargonnya SMA Bali Mandara, apa ada hal lain? Karena saya punya bukti. Saya kalau ngomong tanpa bukti ya iya, namanya fitnah. Fitnah dah. Iya. Wayan Setiawan ini pegiat medsos yang dari awal-awal Facebook sudah ada. Astung Karo sampai hari ini belum masih eksis. Masih eksis. Belum pernah itu fitnah. kena UU ITE saya. Ya. Ini fakta. Saya ingin tantang dari pihak SMA Bali Mandara, mungkin kalau mau podcast ya, silakan. dari pihak yang menggoreng-goreng nih.
Silakan, apakah benar itu semuanya memang dari siswa miskin dan berprestasi atau ada hal lain? Karena saya bisa tunjukkan bukti ada yang tidak berhak menerima. Nah, Ya. Gus. Jadi Ini saya sampaikan terbuka ya, dan tidak akan saya edit omongan saya ini. Dan tidak akan saya tarik. Ya, silahkan klarifikasi di channel podcast ya, saya ini. bila perlu saya ikut nemenin. Biar tidak ada sandiwara di antara Ya. kita, no drama gitu loh, kan begitu. Ya kan? Ya maaf saya harus Iya, betul, katakan betul, gitu. betul, Kalau sepakat, ya. jangan sampai orang per orang, oknum per oknum menggoreng-goreng seolah-olah Pak Koster tidak berpihak kepada pendidikan di Bali. Ingat ya, Dan berpihak kepada masyarakat Pak miskin. Koster itu orang pinter, dia dari golongan proletar, petani miskin. Ya, yang saya lihat dia belajar, bagaimana dia belajar sampai akhirnya dia menjadi seorang dokter, insinyur, apalah belakangnya itu. Dia benar-benar belajar, bukan dengan ijazah beli ya. Apalagi Entah ordal kapan. ya, ordal orang entah dalam. Kapan dapatnya tiba-tiba sarjana kan sebenarnya begitu. Ya, ini mohon maaf saya sampaikan. Jadi beliau sangat mencintai, punya concern terhadap pendidikan. Saya akui itu, dan saya ada pengakuan beberapa masyarakat ya, tidak perlu saya expose karena nanti legos seluk ranyen. Orang ya ikhlas tapi ternyata iklan gitu kan, banyak yang gitu. Tipis antara ikhlas dan iklan sama Saya aja. menolong pro bono, gratis nggak berbayar. Tapi cekrek upload, dah kan begitu. Jadinya iklan. Ini ikhlas apa iklan kan begitu. Kita lanjut Gus, soal SMA Bali Mandara, soal pendidikan. Ya tentu kita sama-sama Ya, paham ya. concern lah kita. Ya, Ya, jadi begini Pak Wayan. Seperti yang tadi saya bilang, ada berapa ribu siswa kurang mampu, siswa miskin yang ada di Bali. Kalau kita hanya bicara tentang Bali Mandara, terus siswa-siswa miskin yang sudah miskin kurang mampu ini yang juga kemampuannya pas-pasan, sekolah di mana? Sementara sekolah negeri juga terbatas. Sekolah swasta tidak mampu mereka untuk membiayai. dan sesuai data Dinas Pendidikan Provinsi Bali Gus, selama kepemimpinan Pak Koster itu dibangun kalau tidak 17. salah 17 Ya. SMK Dan SMA SMA. negeri Ya. di seluruh kabupaten kota di Bali. Ya. 17 loh Gus, bukan satu. Ya, dan itu menampung berapa ribu? Nah itu masyarakat juga harus tahu, dan si pengoreng ini juga harus fair dong menyampaikan bahwa ini loh yang sudah diperbuat Pak Koster selama beliau memimpin. Ya. Jangan hanya berkata bisa bilang oh gubernur himbuan, gubernur Nasbedag, begitu, tapi kalau diajak diskusi hilang. Iya kan? Kan lucu. Iya, betul. Ya, sama seperti hal-hal apa yang beliau perbuat ya, infrastruktur Ya. seperti penataan kawasan Tukadundo Ya. menjadi pusat Budaya Bali. pusat kebudayaan Bali Ya. PKB ya. Bagaimana beliau membangun shortcut, bagaimana beliau merencanakan tol Mengui. Itu Mengui. kan perlu waktu untuk Ya. mengeksekusi. Dan MRT? MRT juga ke depan ini. Nah itu perlu pemimpin yang berpikir, jangan sampai hanya ngomong tapi nggak tahu. Ditanya kapan anunya lagi 10 tahun lah, cepet ngalan. Semua ada di gubernur. Kan begitu, harus ada step-stepnya. Iya, Gitu. iya, harus ada Ini- proses. Ini kan seperti itu Gus. Betul, Ya, sepakat jadi- ya. Iya, jadi kalau kita bicara tentang azas berkeadilan, Bali Mandara itu tidak memenuhi azas berkeadilan. Karena kasihan bagi siswa yang sudah kurang mampu, miskin, dan tidak punya kemampuan lebih, akhirnya tidak punya tempat untuk sekolah. Padahal sekolah adalah hak mereka. Kewajiban negara juga Dan Gus. hak masyarakat, hak mereka, dan sekaligus menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut. Mencerdaskan Kehidupan bangsa. Nah, jadi buat saya justru langkah yang tepat untuk mendirikan sebanyak mungkin sekolah negeri, baik sekolah SMA maupun SMK, untuk menampung masyarakat siswa-siswa ini. Bahwa kemudian setelah mereka tertampung, kemudian barulah didirikan sekolah khusus di mana sekolah tersebut menampung siswa-siswa yang punya kemampuan lebih, punya kecerdasan lebih secara akademik. Sehingga kemampuan mereka, talenta mereka ini semakin
bagus dan tentunya akan bermanfaat bagi Bali. Ini pun sesuai dengan programnya Pak Koster Giri yang disampaikan oleh Pak Giri. Oh, jadi yang saya tangkap begini, Gus. Ini gini sebeton. Jadi perbanyak dulu sekolahnya, ya kan? Tampung dulu semua masyarakat Tampung dulu miskin. semua, ya. Siswa-siswa ini ditampung. Terus nanti kan siswa itu kan kemampuan akademiknya nggak sama. Berbeda-beda. Ya. Nanti disaring lagi, Ya. nanti disaring. Betul. Nanti ditempatkan di satu sekolah yang memang memfokuskan siswa-siswa berprestasi Iya. yang memiliki kemampuan lebih dari teman-temannya yang lain. Ya kan seperti itu kira-kira. Betul. Oh. Nah, selama jadi agar jangan salah paham iya. kan. Jadi bukannya Pak Koster itu menghilangkan itu, tapi Pak Koster ingin menjalankan prinsip berkeadilan. Makanya waktu statementnya Pak Giri Praste, bagaimana yang pertama, dia akan menggratiskan sekolah SD, SMP, SMA bagi anak yang miskin, bagi keluarga miskin. Kedua, baru akan mendirikan sekolah yang sama seperti sekolah Bali Mandara. Kemudian ini kan digoreng. Seakan-akan, dulu ditutup, sekarang mendukung, mencari pencitraan ya. Enggak. Yang pertama dulu diingat, yang pertama ini kan ingin memberikan sekolah, memberikan hak. Negara hadir kepada masyarakat, masyarakat yang kurang mampu, masyarakat miskin, sehingga hak-hak mereka terpenuhi oleh negara. Oh, pirangan Itu sebeton. dulu. Jadi jangan digoreng. Ya kan memang kesempatan sekarang politisi-politisi Nah, menggoreng. ini Pak Wayan yang membuat akhirnya orang-orang yang gelap mata karena ambisi agar yang didukung ini berhasil, tanpa sadar yang disampaikan itu membuat polarisasi di masyarakat, membuat perpecahan di masyarakat. Ketika sampai terjadi perpecahan, siapa yang harus menanggung resiko, siapa yang harus menanggung dosa? Iya kan? Hanya gara-gara agar yang didukung menang. Sementara tidak harus seperti itulah. Gus, ini pilkadanya tanggal 27 November ya. Jadi saya senang, mohon maaf ya, saya senang dengan masyarakat seperti ini. Gus berkenan nanti kalau saya buatkan satu FGD. Boleh? Forum grup diskusi antara elemen-elemen masyarakat. Saya nggak akan cari tokoh politik, karena tokoh politik itu syarat dengan kepentingan. Boleh, boleh. Ya, jadi saya akan cari masyarakat-masyarakat baik yang pro dengan Pak Koster maupun pro dengan pasangan sebelah. Ya. Tetapi ya tentu mereka sebelum saya hadirkan dari ke FGD ini harus saya seleksi. Ya. Jangan sampai nanti ya begitu aja terus. Ya. Harus punya kemampuan untuk berdiskusi. Ya. Harus intelektualitasnya harus teruji lah. Ya. Jangan sampai mendukung hanya karena membabi buta calon yang diusung harus menang. Ya. Gus bersedia ya? Siap. Ya. Jadi Semeton, ini podcast ini akan segera tayang, dan kepada Semeton Bali siapapun baik yang mendukung Pak Koster maupun tidak mendukung Pak Koster, silakan komentar. Nanti akan saya undang Semeton untuk forum grup diskusi. Jangan khawatir, walaupun saya berpihak, saya tetap akan memberikan ruang yang sama. Jangan khawatir. Tidak akan saya edit, omongan Semeton tidak akan saya edit. Karena saya tidak suka drama, saya no drama. Jadi semuanya, bahkan bila perlu saya akan buat itu live streaming. Bagus. Saya sudah pernah buat itu dulu sewaktu saya nyalek. Dan saya akan buat lagi seperti itu, mungkin dengan peserta saya batasi mungkin sampai dengan ya 20 orang Ya, lah. FGD kan terbatas. Ya, atau 10 orang lah. Ya. Dan berimbang. Ya. Jadi 5 orang dari pendukung Pak Koster, 5 orang dari pendukung Pak Made Mulyawan Arya. Cuman mereka harus bicara. Jadi, bisa jadi merepresentasikan calon yang mereka dukung. Dan kalau memang kalah, artinya kalah secara argumen, ya harus berani seperti Gus Wawan tadi, harus menarik ucapan dan setuju dengan statement saya, kan begitu nih Gus. Ya kan? Iya dong. Setuju harus kan? berjiwa besar dong. Ya kan? Ada lagi yang ingin Gus sampaikan kepada masyarakat, sebab waktu terbatas ini kelihatan sudah gelap. Ya, misalnya tentang bandara.
Bandara Bali Ya, Utara, BIBU. Ya, Bandara Internasional Bali Utara. ya. Yang katanya dibangun, kalau terpilih akan dibangun. Buat saya ini bagian dari sedikit penyelewengan opini ya, buat saya. Karena Disclaimer dulu buat saya. Disclaimer ini buat saya. Buat saya juga soalnya. Karena begini, waktu Pilpres dan pada waktu Mas Gibran kampanye di Bali, Mas Gibran sudah mengkampanyekan itu. Bahkan kan banyak itu spanduk-spanduknya tersebar. Prabowo Gibran menang, bandara akan dibangun. Kan begitu. Jadi nggak usah mengkampanyekan, sudah pasti dibangun. Kalau memang berkehendak. Kecuali nanti kan banyak janji-janji, ini mohon maaf ya, kan banyak janji-janji yang hanya janji manis. Iya, artinya hanya begini. janji gorengan. Kalau saya pribadi lebih terbuka ya, saya sampaikan kepada masyarakat Buleleng ya. Saya pikir masyarakat Buleleng adalah satu dari 9 kabupaten yang masyarakatnya cukup cerdas ya. Cerdasnya rata-rata di atas rata-rata ya. Jadi saya pribadi menolak bersepaham dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, mohon maaf nih, Ya. Ketua Umum PDI Perjuangan, menolak dibangunnya Bandara Internasional Bali Utara. Karena itu rentan nanti akan merusak Bali. Ini mohon maaf ya, ini pandangan saya, versi saya. Sebab apa? Banyak bangun bandara itu nggak seperti bangun posko. Harus ada kajiannya begini begitu. Ya saya nggak ngerti lah soal itu, saya bukan ahlinya. Tetapi intinya saya lebih mengutamakan agar pemerintah fokus menata Bali Selatan, dan dari hasil yang sudah itu nanti kita sebarkan ke seluruh provinsi, kabupaten kota di Bali. Yang seperti jargonnya Pak Giri Prasto, Bali Anglus Buano, begitulah. Badung Anglus Buano, kan begitu. Bisa juga sekarang Bali Anglus Buano, One Island, One Management, kan bisa begitu. Nah, semeton banyak hal yang perlu yang bicarakan, dan yang sudah minta izin tadi pada Gus Wawan bahwa nanti yang akan undang juga beliau untuk FGD. Mungkin beliau bisa mempersiapkan diri lagi ya. Yang lanjutin dulu sedikit. Ya. Saya kasih. Silakan apa yang mau disampaikan lagi. Ya, jadi silakan sampaikan. terkait soal bandara itu janganlah terlalu digembar-gemborkan bahwa itu karena pasangan tertentu terpilih misalnya jadi gubernur terus akan dibangun. Itu kan memang sudah janji politiknya pasangan Prabowo Gibran. Kalau terpilih kalau terpilih jadi presiden akan membangun bandara. Jadi siapapun yang terpilih jadi gubernur, kalau memang itu sudah kehendak pemerintah pusat, ya akan dibangun. Jadi hanya saja pemerintah pusat dalam melakukan suatu pembangunan tentunya harus memperhatikan publik, keinginan publik. Kalau sebagian publik Bali, masyarakat Bali masih menolak, ya jangan dipaksakan. Jadi intinya yang saya tangkap begini, Gus. Ini yang saya tangkap nih sebentar nih. Artinya Bandara Internasional Bali Utara itu adalah merupakan janji kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Ya kan? Pada saat Pilpres. Pada saat Pilpres. Jadi siapapun nanti yang menang, kalau memang niat pemerintah pusat untuk membangun, tak peduli siapapun gubernurnya, dibangun. Pasti dibangun. Iya. Ya kan begitu? Iya. Nah ini semeton. Jadi ya biar semeton paham, terlepas saya tidak setuju loh. Iya. Terlepas saya tidak setuju Saya dengan juga Wayan Setiawan tidak setuju loh. Gus Wawan juga tidak setuju. Tidak setuju dengan Bandara Internasional Bali Utara. Ada alasannya. Nanti kalau mau ditanya, ayolah komentar. Saya pasti jawab. Saya selaku admin, saya pastikan Astung Karo saya jawab alasannya, dan bila perlu boleh japri saya. Jadi itu semeton. Jadi jangan sampai hal yang sudah menjadi janji kampanye presiden terpilih, karena begitu terpilih itu bukan presiden Kim. Iya, presiden rakyat Indonesia. Itu presiden Indonesia, dan Bali bagian dari NKRI, bagian dari Indonesia. Jadi kalau memang itu sudah menjadi semacam KSN, PSN, proyek strategis nasional, ya pasti akan dibangun. Kalau memang dipandang, perlu tanpa memandang
siapapun gubernur terpilih, jangan lakukan pembodohan kepada publik. Kan begitu. Gus, Ya, saya kasih Gus, saya akan akhiri, tapi sebelum saya akhiri, saya kasih Gus memberikan satu closing statement kepada nggih. satu kepada calon yang Gus dukung, dua kepada masyarakat Bali. Silakan Gus. Yang langsung ke masyarakat. Jadi semeton, kita sebagai masyarakat Bali harus cerdas dalam memilih calon pemimpin kita. Bahwa kedua calon pemimpin Bali ini adalah putra-putra terbaik saat ini yang dicalonkan oleh partainya. Hanya saja tentunya kita harus lebih kritis lagi dalam memilih, jangan gampang percaya dengan gorengan-gorengan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh pihak-pihak tertentu, sehingga akan memperkeruh suasana politik di Bali. Yang kedua, gunakanlah pikiran yang jernih, hati yang bersih dalam memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan. Sukses. Semeton, pemirsa Wayan Setiawan 57 channel dimanapun Semeton berada. Perbincangan kita hari ini karena terbatas oleh waktu, tiang cukupan dulu. Tapi bagi Semeton yang ingin berpartisipasi, baik itu lewat komentar atau apa, silahkan berkomentar. Yang ingin berpartisipasi mungkin ikut podcast seperti beliau, karena beliau ini cuma masyarakat. Saya nggak milih-milih narasumber kok. Maro pro hoster aja, maro sing pro sing aja, nggak begitu. Cara mainnya nggak begitu. Jadi silakan Semeton ikut berpartisipasi untuk kebaikan Bali ke depan. Kan Gus? Ya. Jadi tadi yang kami buka dengan penganjali umat Om Swastiastu, ngiring Gus, kita sinap antuk Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Rayu Semeton pemirsa dimanapun berada, eling tetap jaga kesehatan, eling ngajang pangten gagal paham. Rahayu Semeton.